Alright, welcome back to Solo English Center. Well, in this video, we would like to go into advanced English grammar class. It will discuss about skill 9, TOEFL structure, use noun clause connectors correctly. Previously, we have learned about different connectors. The first is coordinate connectors. The second one is adverb connectors, which is consisted of time and then cause and then manner, place, condition, and also contrast. Yeah. Well, in this video we will focus on use non-connectors correctly. Kalau dari judulnya adalah noun clause ya. Noun clause itu berarti suatu klausa yang berfungsi sebagai noun. Klausa. Clause itu berarti dia terdiri subjek dan juga verb. Sehingga dari sini kita akan tahu adalah subjek dan verb sebagai klausa yang berfungsi sebagai noun dari suatu kalimat. Nah, because the noun clause is a noun, it is used in a sentence as either an object of a verb, an object of a preposition, or the subject of the sentence. Karena dia berfungsi sebagai noun, maka dalam suatu kalimat dia bisa berperan sebagai object of verb, object of preposition, atau subject. Nah, kita lihat contohnya ya. I know when he will arrive. I know when he will arrive. Saya tahu kapan dia akan datang. Ya. I know when he will arrive. When he will arrive ini dia fungsinya sebagai object of a verb. Kenapa demikian? Karena di sini kalau mau kita masukkan ke dalam tempat yang lebih kecil, bisa dijadikan begini. I know it ya. I know it. I know it. Maka it itu ternyata apa? Ternyata isinya adalah misalkan Joko ngobrol dengan Jono. Jono mengatakan, John, kue ngerti pora, ibumu mulai kapan? Nah, si Jono menjawab, I know it. It itu kalau diuncai maka jawabannya adalah when she will arrive. Ya, saya tahu kapan dia akan datang. Jadi kapan when he will arrive di sini dia bukan kalimat tanya, tetapi dia adalah klausa. Klausa apa? Noun clause. Ya, kenapa noun clause? Karena dia menempel kepada verb. I know when he will arrive. Karena dia menempel kepada verb, terletak setelah verb, maka dia fungsinya sebagai object of verb. Ini subjek, ini verb, ini adalah object of verb. Oke, jelas ya. Yang kedua, we have I'm concerned about when he will arrive. I'm concerned about when he will arrive. I sebagai subjek, am sebagai to be. Concern ini sebagai verb ya. About ini adalah preposition. Ternyata when he will arrive ini dia menempel kepada about ya. Maka fungsinya dari kalimat tersebut noun clause ini berfungsi sebagai object of preposition. Ini object of verb karena dia menempel kepada verb. Ini object of preposition karena dia menempel kepada preposition about. Oke, jelas ya. Ini tetap objek, bukan kalimat tanya. Noun clause ya. Yang selanjutnya adalah when he will arrive is not important. Ini kalau kita mau ringkas it ya. It is not important. I'm concerned about it ya. It ternyata diuncai menjadi when he will arrive. It diuncai ternyata menjadi when he will arrive ya. It is not important. When he will arrive is not important. Misalkan kalian sudah putus dengan pacarnya, mengatakan what he did is not my concern anymore ya. Apa yang dia lakukan bukan menjadi urusanku lagi. Nah, begitu ya. What he did itu adalah klausa. Ya, noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Sama di sini. When he will arrive is not important. Kapan dia akan datang tidak penting.
Mungkin mereka sedang jagoan. Nah, begitu. Ini sebagai non-clause sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena dia terletak di awal kalimat sebelum to be. Begitu. Ya, jadi ada 3 fungsi ini yang pertama sebagai object of verb karena terletak setelah verb, yang kedua adalah object of preposition karena terletak setelah preposition, yang terakhir sebagai subjek karena di awal kalimat sebelum to be. Ini adalah fungsinya dalam suatu kalimat. Nah, tetapi konektornya bukan hanya when, macam-macam. Ada why, ada what, dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Sebelum ke sana kita lihat contohnya ya. Was late caused many problem. Nah, kalau kita lihat di sini verb utamanya adalah cause, menyebabkan. Ini adalah cause. Maka harusnya di depan sini adalah suatu non-clause ya. Yang mana yang benar? Karena non-clause berarti harus memenuhi unsur subjek dan juga verb. Tetapi nanti dia harus sebagai subjek ya. Yang pertama, because, ya misalkan ke D ya, because was late. Because was late bisa enggak? Enggak bisa, kurang subjek. There was late. Enggak bisa juga. The driver was late. Boleh, tetapi nanti akan menjadi salah karena dia akan double verb ya. The driver was late itu benar, tapi kalau the driver was late cause many problems, dia menjadi salah karena double verb. Was late sama caused. Yang benar adalah that he was late cause many problems. Bahwa dia telat menyebabkan banyak masalah. Ini kalau diperpanjang kalimatnya adalah the fact that he was late caused many problems. Begitu. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kemudian di sini ini adalah beberapa konektor yang bisa kita gunakan kepada non-clause. Yang pertama adalah what, when, where, why, dan juga how. Kemudian whatever sama whenever, whether sama if, terus yang terakhir adalah that, yang tadi ya. That. Nah, ini adalah penggunaannya ya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada konektor, maka dia harus disambung dengan clause juga. Clause-nya itu adalah subjek dan verb. Begitu. Ini di tengah ya. Ini juga di depan. Kalau ini tidak ada koma, kenapa? Karena dia merupakan kesatuan dari subjek dan verb. Kalau dikasih koma, nanti tidak bunyi malah ya. Seolah-olah terpisah antara subjek dan verb. Sini juga tidak perlu koma. Gitu. Berbeda dengan adverb clause yang kita bahas kemarin. Dalam non-clause dia tidak butuh koma, meskipun dia di depan ataupun di tengah. Gitu. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada correct. Kenapa correct? Kita identifikasi ya. Is determined by the weather. The weather ya. Di sini adalah verb utama. Ada is, maka di sini harusnya berfungsi sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena dia terletak sebelum to be. When the session starts is determined by the weather. Ya, kapan season itu mulai itu ditentukan oleh the weather. Oke, ini bisa diganti it ya. It is determined by the weather. Oke. The second, the manual how the device should be built. How the device should be built ini adalah noun clause ya. Fungsinya kita lihat nanti. The manual juga noun. Ada noun, ada non clause. Ternyata ini tidak bunyi, tidak bisa berfungsi sebagai kalimat karena dia kehilangan verb utamanya. Ini bukan verb utama, ini adalah verb dalam non clause-nya. Sehingga kalimat ini dia kehilangan verb utamanya. Maka dia salah. Biar benar diapakan? Kita kasih the manual. Manual itu apa ya? Manual itu semacam buku panduan. Jadi kalau kita beli HP itu biasanya ada manualnya. Bagaimana cara menyalakan, mengecas, mengganti wallpaper dan lain sebagainya. Manual itu berarti the manual shows
how the device should be built. Shows boleh, describe boleh, ya, explain boleh. Yang penting kita kasih verb di sini. Kalau kita kasih verb, maka dia menjadi benar dan fungsinya ini sebagai object of verb karena terletak setelah verb. Begitu. Next, yang ketiga, the schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Nah, kita lihat ya, di sini ada kata if. If tadi di atas tadi merupakan salah satu konektor juga. Maka kita lihat sebelumnya if apakah klausa, setelah if apakah klausa. Kita lihat sebelum if, the schedule indicated. Nah, ini ada subject, verb, jelas klausa. Setelah ini adalah the teams would be playing. Ini subject dan juga verb. Maka ini adalah noun clause lengkap, ini adalah clause yang lengkap juga. Sekarang kita lihat fungsinya. Karena dia terletak setelah indicated, setelah verb, maka fungsinya adalah object of verb. Maka kalimat ini benar karena kalimat ini sudah lengkap, ada main clause, ada sub clause. Sub clause-nya, noun clause-nya ini berfungsi sebagai object of verb. Sekarang kita lihat nomor 4. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Sekarang kita lihat. He refused to enter a plea. Ini adalah satu klausa yang lengkap. Could not be determined by the lawyer. Ini adalah verb juga. Di sini ada verb, di sini ada verb. Could not be determined, ini adalah juga verb. Maka kalimat ini salah karena dia double verb. Biar benar diapakan, maka biar benar ini kita jadikan sebagai verb utama, could not be determined, ini kita jadikan sebagai verb utama, maka yang depan ini kita jadikan sebagai subjek. Subjek verb lengkap nanti ya. Untuk membuat dia menjadi subjek, maka kita perlu mengubahnya menjadi noun clause. Caranya kita tambahkan konektor. Bisa kita pilih, yang paling tepat adalah apa? How he refused to enter a plea. Bisa enggak? Boleh. Kalau memang cocok boleh. Why he refused to enter a plea. Boleh enggak? Boleh. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan gunakan yang paling cocok yang mana. Intinya adalah ini salah karena dia double verb. Untuk membuatnya tidak double verb, maka yang depan, maka verbnya kita gunakan adalah could not be determined. Ini adalah verb. Yang depan ini kita jadikan sebagai noun clause. Sehingga kita membutuhkan suatu konektor begitu. Maka fungsinya dalam suatu kalimat ini menjadi sebuah subjek. Kenapa subjek? Karena terletak sebelum could not be determined, sebelum verb. Oke, gitu teman-teman. Nanti nomor 5 sampai 10 silahkan dikerjakan di Edmodo atau di kolom komentar. Sekian untuk skill 9. Terima kasih.